Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. datang di kelas musik digital ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, karena pepatah lamanya jika tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkenalan nanti kita bisa bersinergi dalam belajar bareng-bareng di kelas ini. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Farida. Teman-teman boleh panggil saya dengan panggilan Farida. Kenapa kok nggak Nurul? Karena saya lebih suka panggilan Farida, karena kebetulan itu panggilan kesayangan dari ibu saya. Saya berasal dari Jember. Ada yang dari Jember? Nggak ada. Yang Enggak, dari Malang? Malang. Yang lainnya? Batu? Nggak ada. Oh, dari luar Malang semua ini berarti. Oke ya, ada yang tahu Jember tapi? Tahu ya. Sebuah kota enggak. kecil nomor dua di nomor dua dari timur. Saya dari kecil di Jember, nah kemudian selepas SMA berkesempatan melanjutkan kuliah di Jogja. Jadi S1 di Jogja, S2 juga di Jogja. Nah, sekarang sudah pindah domisili ke Kota Malang karena kebetulan dapat orang Malang. Tuh. Nah, ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah musik digital. Jadi selama satu semester yang dipersempit jadi setengah semester ya. Jadi kita tempuh hanya 7 kali pertemuan. Ini ada yang ikut kelas offline dan teman-teman yang lain mengikuti perkuliahan secara online. Itu ya. Selamat datang juga teman-teman yang menyimak dari rumah atau dimanapun berada. Semoga meskipun musik digital ini nanti selain teori, kita juga ada praktik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar praktiknya. Jadi sebenarnya saya ini baru pertama kali menyelenggarakan kuliah secara hybrid. Pertama kali Mas Jal ya, pertama kali. Jadi sebelumnya offline, kemudian waktu pandemi itu ada kelas melalui e-learning, itu malah tatap mukanya cuma berapa kali ya. Itu juga nggak apa namanya, nggak secara langsung praktiknya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti. Itu ya. Eh, terus apa nih ya? Ada yang ditanyakan sebelum kenalan satu-satu? Gak ada ya? Oke, sekarang saya mau kenalan dari teman-teman nih. Boleh kenalan satu-satu ya? Biar kita sama-sama kenal namanya siapa, dari mana. Lah, kemudian saya pengen tahu pengalaman musikal dari teman-teman. Jadi biar nanti, oh ini ada gambarannya, yang ini sudah apa namanya terbiasa bersentuhan dengan musik secara langsung atau hanya sebagai penikmat saja, gitu ya. Jadi nanti bisa memetakan bagaimana pengalaman musikal dari teman-teman. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Saya dari Malang dan saya bekerja sebagai 3D animator. Mm-mm. Eh, dan ya, itu mungkin segitu aja. Pengalaman musikal mungkin ada yang bisa di-share. Untuk saat ini mungkin masih belum ada, cuman kayak lebih ke arah mixing aja sih. Masih mixing, Mixing. 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 Oh, berarti ini apa namanya? Bikin karya di apa? Digital juga atau Eh, rekaman atau? Mungkin lebih ke arah sound effect karena saya kan juga animasi ya, jadi kayak sound effectnya. Oh, gitu. Menggunakan aplikasi juga? Iya, pakai Apa? Premiere terus Mm-mm. kemarin sempat coba FL Studio juga Oke. gitu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Silakan selanjutnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Randy Firmansyah, saya dari Malang. Mm-mm. Pekerjaan saya petani. Eh, Pengalaman musik, saya operator sound system. Oke. Jadi biasa mixing, Iya, iya, tapi iya. live sih, bukan digital. Mm-mm. Kalau digital sudah pernah nyoba? Digital belum pernah sih. Iya, belum pernah. Belum Cuma pernah. mixing di studio sama mixing live aja. Mm-mm. Kalau main alat musik?
main alat musik saya cuma bisa kendang. Oke. Kalau yang berbau-bau senar kayaknya Belum. belum bisa. Jadi kalau teman-teman butuh sound system, silakan sama saya. Sambil promo ya. Saya menyediakan jasa. Ya, Oke, itu oke. aja sih. Oh Oke. iya, untuk karya saya ada Mm-mm. musik di YouTube, ada di Spotify juga ada. Oke, karya sendiri. Ya, Berarti bikin komposisi. yang bikin ada teman saya sendiri. Mm-mm. Saya cuma penulis lirik saja. Oke, berarti kolaborasi ya. Ya, Oke. Oke, nanti bisa didengarkan bareng-bareng karyanya. boleh, Oke. boleh sekali. Terima kasih sebelumnya. Oke. Selamat malam. Selamat malam ya. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Winanda Fajrin Kamila, biasa dipanggil Wina. Mm-mm. Rumah saya masih di Malang sini. Saya kerja di toko alat cukur, Mm-mm. jadi jual-jual alat cukur gitu, Bu. Untuk pengalaman musik saya mungkin belum ada, cuma dengar-dengar Spotify aja gitu. Oke, main alat musik juga belum? Belum. Oke. Yes. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sally Anjani, biasa dipanggil Anjani. Untuk tempat tinggal, saya ada di Lawang. Untuk pekerjaan saya kebetulan sebagai desain dasar biasa saja di rumah, kebetulan Mm-mm. ada usaha gitu. Iya, silakan. Untuk pengalaman di musik mungkin masih belum banyak gitu. Oke, Jadi belum pernah main alat musik? mungkin Gitar. dulu nyoba-nyoba main gitar gitu, Oke. tapi kurang. Tapi pernah belajar lah ya. Pernah belajar gitar. Ya, Oke. terima kasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Perkenalkan, fotonya agak dibesarkan dikit ya. ya. Jadi biar teman-teman yang di Perkenalkan rumah nama juga. saya Holifah. Heeh. Saya dari Pandaan. Oke. Saya kerja di Bank Perekonomian Rakyat. Mm-mm. Pengalaman saya tentang musik masih belum ada, Bu. Cuman pendengar saja. Oke. Tapi suka musik, suka mendengarkan. Suka. Oke, setidaknya ada modal suka dulu. Oke, Ya, terima kasih. cukup ya, lanjut. Selamat malam teman-teman, nama saya Rogatianus Adiraga, biasa dipanggil Roga. Pengalaman saya tentang musik itu mungkin untuk musik digital, eh, elektronik musik sama sampling hip hop. Tuh. Oke, sekian. Main alat musik, Gitar saja. gitar. Oke, kalau ini apa namanya? Aplikasi? Aplikasinya saya pakai Fruity Loops. Oh, pakai Fruity Loop. Hmm. Oke. Berarti sudah akrab lah ya dengan Ya. FL ya. Berarti nanti bisa bantuin teman-temannya yang belum akrab dengan FL. Oke, lanjut. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Dwiki Maulana Aluda, biasa dipanggil Diki. Mm-mm. Untuk pengalaman tentang musik, saya cuma cukup jadi pendengar ya Bu. Kalau alat-alat musik sama sekali belum bisa. Belum. Ya. Tapi setidaknya suka lah dengan Iya, musik. suka Oke. musik, suka dengerin musik. Oke, Oke, terima kasih. ya lanjut. Selamat malam, nama saya Najla Syafa Kamila, biasa dipanggil Najla. Saya bekerja di bidang konten kreator, khususnya di properti. Untuk pengalaman musik sendiri saya belum ada sama sekali, cuman saya penikmat lagu aja. Oke. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Oke, ben gak ngantuk, ben gak bosan, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Perkenalkan, Oh iya, kurang sih, deh, maaf. Ya apa sih? Maaf, clear. nama saya M. Afifu Adi, Oke. biasa dipanggil Adi, asal dari Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Wah, kerja di Batu, Bu, oh, kan sebagai di Batu. desainer. Kalau pengalaman musik, saya masih nol. Tapi ya kalau mendengar suka. Suka, oke. Berarti aslinya Jawa, tapi di luar Jawa atau asli luar Jawa? Orang tua asli Jawa Tengah. Oke, berarti aslinya Jawa lah ya. Iya, Oke. Ya wes, oke, tepuk tangan lagi berarti. terima kasih. Oke. Oke ya, berarti secara garis besar teman-teman yang ada di sini sudah tidak asing dengan musik ya. Ada yang apa namanya? Oh,
sound engineering ya. Ya, ada yang tadi apa? Desainer. Oh ya, animator. Yang desainer itu ambil aja. Setidaknya ada satu, dua, tiga, tiga. Ya, yang bersentuhan langsung dengan dunia musik. Kayak yang lainnya nanti pasti bisa menyesuaikan. Ketika ini siji loro telu papat lima enam ada beberapa yang nggak masuk, kita isi yang masih Ical biasanya yang di rumah perkenalan juga nggak? Oh iya, berarti Mas Ical yang persilahkan nih. Oh saya. Oke, oke, teman-teman yang di rumah boleh memperkenalkan diri satu-satu, biar kita juga saling mengenal meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Saya persilahkan. Ada 4 orang ini ya. Oke, silahkan. Yang mana dulu nih? Kak Genah, jenengnya. Oke, halo, Han, tes. dari Suara Han masuk. dulu. Han ya, bener ya? Oke, selamat Oke. malam teman-teman. Saya Muhammad Handiago Mahendra. Saya sekarang di Surabaya, tapi asli dari Malang. Kalau untuk Oke. pengalaman di musik, kebetulan di perkuliahan sebelumnya, di waktu saya D3 sempat ada pelajaran musik digital, tetapi pakai softwarenya berbeda, pakai Nuendo. Cuma udah Pakainya apa? Oh, Nuendo. Nuendo. Oke. Tapi ya udah agak-agak lupa karena udah sekitar tahun 2012, 2013. Selain Oke. itu sempat membantu art directornya video klip musik band band lokal Malang, Arema Voice, sekaligus jadi model video klipnya tahun 2012. Bisa dicek di YouTube sih. Oke. Udah sekian dari saya. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Sopo ikut sebelah ini? Tri Damayanti ya. Oke, silakan Mbak Tri Damayanti. Halo, selamat malam. Halo, Eh, selamat malam. Nama saya Tri Damayanti. Sekarang saya stay di Bali, aslinya Malang. Untuk pengalaman musik digital sendiri tuh belum ada ya, paling cuman kayak compile video atau dimasukin musiknya ya cuman gitu kayak pakai audis Adobe Audition atau Premiere. Kalau alat musik sendiri saya bisa main gitar tapi ya basic gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, lanjut ke sebagai Mas Faik Nasrul ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Pak Nasrul Ibad ya. Untuk pengalaman musik sendiri sih lebih ke yang non digital ya, dulu pernah ikut paduan suara, gitar, tahu juga penikmat musik juga sih lebihnya. Nah, karena kakak saya sendiri seorang penyanyi sih dulu ya. Mungkin gitu, sisanya mungkin sama kayak Mbak Tri tadi ya, sekedar from aja, belum sampai ke editing musik gitu sih kalau di digital. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Ya, lanjut ke yang terakhir. Siapa ini? Siapa? Demiar. Demiar ya. Silakan. Selamat malam, perkenalkan Ya. nama saya Deniar Arjun Purnama. Saya Oke. dari Nganjuk. Untuk pengalaman musik mungkin belum, tapi lebih ke penikmat saja. Penikmat. Oke. Main alat musik nggak, Mas? Belum. Belum. Oke, tapi pastinya suka musik lah ya. Ya, lebih ke penikmat. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ini sing online nggak ada apa-apa ya, jangan lupa. Oke. Oke ya, terima kasih teman-teman. Ternyata yang hadir di sini setidaknya ada yang apa namanya? Yang tadi ya sudah bersentuhan langsung dengan musik, dan ternyata teman-teman yang online di rumah juga malah ada yang sudah pernah belajar musik digital meskipun menggunakan aplikasi yang berbeda. Sebenarnya aplikasi musik digital kan ada banyak ya. Ini kenapa di sini menggunakan FL Studio, karena memang itu yang paling sederhana lah ya, tampilannya paling sederhana, gampang, dan nanti itu menggunakannya itu kan kita nanti akan bikin pola, kita menyusun pola, misalnya pola melodi, ini itu akan menggunakan instrumen yang ada di FL itu,
Nanti terserah kita mau milih apa. Nah, terus kita akan buat polanya di halaman yang tersedia di situ. Nah, bikin polanya hanya berupa kotak-kotak itu. Kotak-kotak. Nah, tapi sebelum kita ke sana, sebelum kita praktik ke FL, tentunya kita akan mengawali dengan belajar teorinya. Karena kalau kita nggak menggunakan teori, nantinya malah dari mana kita akan memulai praktik gitu. Nah, berbeda kalau misalnya teman-teman sudah sudah main alat musik. Main alat musik secara langsung tentunya berbeda ketika kita menggunakan aplikasi. Kalau main secara langsung kan yang main kita, gitu kan? Jadi feel-nya dari kita langsung dimainkan menggunakan instrumen yang kita minati, yang kita pilih. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, jadi idenya dari kita, tapi yang main robot, gitu kan? Yang main komputer. Nah itu. Jadi nanti kita akan membuat pola untuk membunyikan bunyi-bunyian yang kita inginkan. Jadi kita nyuruh kamu bunyikan dong, aku pengennya gini. Gitu. Ya nanti saya berikan contoh. Jadi kebetulan ada channel YouTube saya itu di tapi yang menggunakan FL background ngerani musiknya. Tapi kebetulan karena acaranya lagu anak-anak, jadi contohnya lagu anak-anak. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa salah satu yang buat referensi mendengarkan. Jadi karena kita belajar musik, musik itu kan sesuatu yang tidak tampak, gitu ya. Berbeda kalau seni rupa, namanya juga rupa, ya. Jadi dia tampak langsung bisa terindra oleh mata kita. Kalau musik enggak, dia tak kasat mata, tapi ada suaranya. Ini itu saja nih. Enggak ada wujudnya, tapi ada suaranya, gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita belajar teori. Yang pertama ya untuk mulai berkenalan dengan dunia musik. Bagi teman-teman yang benar-benar masih mau berkenalan, artinya belum pernah bersentuhan dengan musik secara langsung, itu juga teori itu berusaha menampakkan sesuatu yang tidak tampak itu tadi. Jadi bagaimana kita mengenali yang namanya ritme. Ada ritme kan, di musik itu kan ada ritme. Ritme itu apa sih? Ritme itu anggap saja seperti langkah. Jadi kita langkah misalnya sedang, gini kan. Nah, ritme itu dia diukur dengan langkah yang konstan. Atau orang Jawa bilang ajeg. Jadi kalau segini, itu segini terus. Gitu ya. Kalau cepat, segitu terus. Ketukan. Ya, itu satuannya dinamakan ketukan. Berapa ketukan? Gitu. Itu ya. Nah, kemudian nanti cepat lambatnya ketukan itu dinamakan apa? Ya, satuannya dinamakan tempo. Tempo itu cepat lambatnya ketukan. Ini temponya berapa nih? Gitu kan. Nanti di FL juga ada itu. Ada indikator tempo itu tadi. Nah, terus karena kita akan sebelum mengenal melodi, kita akan belajar ritme dulu. Kenapa? Karena semua lagu pasti ada ritmenya, ada ritmisnya. Nggak mungkin enggak. Contoh lagu yang kita paling pasti kenal di antara teman-teman, lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya biasanya kalau misalnya dinyanyikan, itu kan dirinya biasanya beri aba-aba. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai, dengan birama 4/4, dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, gitu ya. Nah, jadi dia akan dihitung. Misalnya gini. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, dan seterusnya. Ini kan ditulisnya, dia akan jalan terus. Nah, itu. Jadi pertama nanti kita akan berkenalan dengan itu. Nah, setelah kita berkenalan dengan ini, ritmis ini, kemudian kita akan berkenalan dengan melodi. Nah, melodi itu yang pertama kita akan mengetahuinya ketika kita belajar tentang tangga nada. Jadi pertama kita akan belajar ritme, terus akan belajar melodi yang berkenalan melodi itu, pertama kita akan berkenalan dengan tangga nada. Saya yakin teman-teman sudah apalagi yang sudah bersentuhan dengan musik pasti tahu dong tangga nada itu apa sih? Apakah tangga nada? Apa itu tangga nada? Tangga nada, tangga itu apa sih? Tangga itu, jadi kalau kita naik, gitu kan, itu kan naik tangga. Nah ini tangga untuk nada, gitu. Jadi tangga nada berarti dia untuk naik turunnya nada. Kalau teman-teman mungkin istilah tangga nada masih asing, kalau dengar suara seperti ini,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Asing nggak asing dong? Nah, itulah tangga nada. Salah satu tangga nada. Gitu. Gitu ya. Nah, tangga nada yang tadi saya bunyikan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah tangga nada mayor diatonis. Gitu ya. Sambil saya tulis saja ya. Nah, tangga nada mayor diatonis ini, Mas Ica, berarti nanti teman-teman yang di sini juga bisa dapat PDF-nya ya? Boleh. Ya nanti kalau misalnya teman-teman udah, ini kan yang teman-teman online kan ada disediakan PDF. Nah, teman-teman kalau mau ngopi PDF boleh. Ya. Jadi yang pertama kita akan belajar ritme. Terus yang kedua kita akan belajar melodi. Nah, melodi ini akan kita kenali dengan belajar yang namanya tangga nada tadi. Tangga nada. Nih. Nah, kemudian dari tangga nada ini kita akan menentukan setidaknya ada 3 hal penting ketika kita membuat sebuah aransemen ataupun komposisi. Itu ya, 3 hal yang sangat mendasar dalam sebuah lagu. Yang pertama dari tangga nada kita akan bisa menentukan nada dasar. Jadi sebuah lagu pasti ada nada dasarnya. Pasti. Jadi setiap suara manusia itu kan beda-beda ya. Suara cewek itu kan yang paling tinggi namanya sopran. Nah, kemudian yang tengah apa? Yang suara cewek yang tengah mezzo sopran, kemudian yang rendah itu alto. Nah, kalau cowok itu beda. Jadi dia apa namanya? Range suaranya kan lebih rendah kalau cowok kan. Nah, yang suara tinggi itu tenor, kemudian bariton, dan yang paling rendah itu suara cowok itu bass. Nah, jadi karena itu nanti kita akan mengenal nada dasar. Nah, sehingga gini, misalnya nada dasar apa? Do-nya sama dengan apa nih? Gitu ya. Misalnya kamu main di apa? Main di C. Yang paling familiar do-nya sama dengan C. Jadi ini untuk menentukan nada dasar. Nada dasar tuh gambarannya gini, misalnya do sama dengan C atau do sama dengan G dan seterusnya. Gitu ya. Tangga nada untuk menentukan nada dasar yang pertama. Yang kedua, untuk ini tadi menyusun melodi. Jadi setiap lagu pasti ada melodi utamanya. Kalau dia melodi utamanya nggak menggunakan instrumen itu maksudnya ya gitar atau piano atau biola atau yang lain, bisa menggunakan vokal. Vokal itu juga merupakan instrumen, gitu ya. Instrumenmu apa? Gitu. Instrumenku gitar, instrumenku biola, instrumenku cello, apa instrumenku vokal. Gitu. Gitu ya. Jadi pasti ada melodi utamanya. Nah, di samping nanti ada melodi pemanis dan seterusnya. Ini saya jelaskan gambaran materi apa saja yang kita dapatkan selama belajar di kelas musik digital. Gitu ya. Jadi benar-benar ada gambaran dulu nih. Nanti baru kita kenalan step by step-nya satu-satu. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, menentukan nada dasar, menyusun melodi. Yang ketiga, menyusun akor. Nih, kalau melodi tadi saya gambarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti kan satu-satu ya. Do sendiri, re sendiri, mi sendiri, fa, dan seterusnya ya. Nah, kalau akor, dia nggak sendiri. Dia mainnya keroyokan nih. Ya, jadi akor itu fungsinya untuk mengiringi sebuah lagu. Mengiringi orang nyanyi. Gitu ya. Jadi itu akor. Nah, kalau melodi tadi satu-satu bunyinya. Satu-satu. Nah, kalau akor dia mainnya keroyokan. Setidaknya dia ada tiga kesatuan. Jadi dia wis sak gang iki sarek telu iki terus gitu ya. Jadi diambil dari mana? Dari melodi tadi, dari tangga nada. Bukan melodi, dari tangga nada. Nah, sehingga kita belajar ritme, kemudian melodi, nah kita belajar tangga nada. Nah, tangga nada ada 3 fungsi utama. Yang pertama menentukan nada dasar, menyusun melodi, kemudian menyusun akor. Jadi itu gambaran apa ya? Gambaran besarnya yang kita pelajari di sini. Gitu ya. Karena kan gini, kalau misalnya kita memainkan instrumen, pasti kan kita langsung pegang. Aku mau instrumennya gitar, aku mau biola, gitu ya, aku mau piano. Ya udah, berarti yang ditekuni ini, yang ditekuni ini. Tapi kalau di sini kan enggak, ya kan? Di sini kan tidak menuntut teman-teman untuk bisa memainkan sebuah alat musik.
Karena apa? Karena kita nantinya akan memerintah FL untuk membunyikan itu. Gitu. Jadi kita akan belajar teori, kemudian nanti diaplikasikan ke sini. Gitu ya. Kita akan 2 kali teori hari ini dan minggu depan, kemudian pertemuan ketiga kita akan praktik. Gitu. Kemudian pertemuan ketiga, keempat kita praktik. Gitu ya. Terus pertemuan kelima kita teori lagi, pertemuan ke-6, 7 kita praktik. Jadi ada 3 kali teori, 3 kali praktik. Gitu ya. Oke, karena sebenarnya teorinya ada banyak. Ada banyak, tapi kan waktu kita mau mepet, ya wis, mau nggak mau, rada dijeli gak apa ya. Itu. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke materi pertama, ke ritme, ada yang ditanyakan? Yang di rumah? Ada yang ditanyakan? Yang di rumah, yang sebelah sana kelihatan nggak? Yang di apa sini? Yang di whiteboardnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan mas? Diginiin? Nggak kelihatan ya? Maaf ya, kalau misalnya apa namanya kurang maksimal ini nge-shootnya ke situ. Mungkin nanti kalau sudah ada grup kelasnya kan bisa di-share, misalkan ada fotonya begitu. Oh, difotoin. Oke, jadi gini, sebenarnya apa yang saya tulis di sini itu hanya untuk menggambarkan lebih rinci apa yang ada di PDF sih. Iya, jadi yang di PDF itu sudah lengkap ya Mas Jal ya. Saya sudah share, nanti Mas Jal yang apa menolong. Iya, menolong saya untuk ngupload di learning. Jadi semuanya nanti bisa diakses di learning. Oh sudah, Jadi semuanya tersedia di sana. Jadi mulai materi yang pertama kan ada not balok. Jadi kita kenapa kok belajar not balok? Karena untuk memahami ritme itu tadi, memahami ritmis. Kalau nggak pakai not balok, kan kalau di FL dia hanya kotak-kotak gini ya, 4 ketuk, 3 ketuk. Lah gimana cara menggambarkan di sini? Saya kan bingung juga. Jadi kita akan belajar not balok, tapi not balok kan mungkin bagi sebagian orang kan rumit gak? Mau tahu not balok apa sih kayak toge-toge gitu ya. Nah, jangan khawatir, kita hanya belajar permukaannya saja. Jadi kita hanya apa namanya, meminjam not balok untuk memahami ritmis itu. Selebihnya nanti kita nggak pakai not balok lagi. Jadi, oh kalau di not balok gambarannya begini, begini gitu ya. Nanti kita tinggal apa jenisnya? Di aplikasinya tuh apa sih istilah aku lali? Tinggal menyesuaikan. Nah, menyesuaikan ke Ail. Jadi tinggal menyesuaikan di not balok tadi. Kalau sudah paham, oh 4 ketuk tuh seperti ini, 3 ketuk seperti ini, dan seterusnya, nanti tinggal disesuaikan menggunakan FL. Itu lebih mudah, lebih simple. Nggak ribet-ribet gitu ya. Nah, itu. Oke, kalau gitu kita langsung berkenalan dengan yang namanya not balok itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi di PDF ada, nanti teman-teman boleh sambil nyimak PDF-nya. Berarti sekarang langsung bisa diakses Mas Jal ya? Bisa. Silakan ya teman-teman yang di rumah boleh sambil buka apa sini PDF-nya. Karena ya begini. Saya mohon maaf juga misalnya kurang maksimal ya. Yang di rumah. Oke. Nah, seperti yang di PDF itu sudah saya tuliskan, tapi sana kan nggak bisa saya jelaskan rinci gitu ya. Nah, kita akan berkenalan dengan keluarga not balok. Keluarga not balok. Barangkali di antara teman-teman waktu sekolah dulu sudah pernah belajar not balok. Nah, ini akan mengingatkan memori kita terhadap keluarga not balok ini. Ya, seperti dalam sebuah keluarga, kita pasti akan mempunyai bentuk. Jadi saya nih, oh iya ini, ya di sini. Ada apa? Berikutnya, Mas Jal, tolong. Slide berikutnya, ya bawahnya ini. Nah ini dia. Ya, ada simbol, ada nama, ada nilai. Saya bilang tadi bentuk, sama aja ya, simbolnya seperti itu. Saya bilang bentuknya. Jadi sama seperti kita semua. Yang pertama, kita punya bentuk masing-masing. Saya bentuknya begini nih, gitu ya. Mas Ical bentuknya seperti itu. Dan teman-teman ini yang lain, kita punya bentuk. Saya tulis lagi di sini ya. Jadi yang pertama kita mengenal bentuknya. Kemudian selain bentuk, kita juga mengenal nama. Jadi saya punya nama ya, teman-teman di sini juga punya nama. Sama, keluarga not balok juga seperti itu. Jadi selain bentuk, kita mengenal nama. Yang pertama, bentuknya seperti itu.
Bentuknya bulat, dia agak bulatnya tuh rada lonjong ya, oval. Kayak telur rada miring sidik gitu. Itu kakak pertama. Bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya not penuh. Not penuh. Nilainya nanti dulu ya, di situ sudah ada nilai ya, tapi kita ngomong nilai nanti dulu untuk memahami biar nggak rancu pemahamannya. Nah, kemudian selain kakak pertama, dia akan punya adik. Adiknya bentuknya mirip dia, gini, tapi dia bertangkai. Ini ya. Nah, ini namanya not not setengah atau not seperdua. Not seperdua. Kenapa saya sebut seperdua? Nanti ada kaitannya dengan nilai. Di situ apa tulisannya? Oh, itu ya. Tulisannya gitu ya, nggak ditulis apa namanya dengan huruf ya, ditulis dengan angka. Not setengah atau seperdua, gitu ya, namanya. Jadi biar nggak rancu. Nah, kemudian dia punya adik lagi. Ini kok gak batin depan ya. Adiknya mirip, tapi warnanya gini, hitam, ada tangkainya. Nah, ini namanya not seperempat. Seperempat. Kemudian punya adik lagi, pakai ini aja lah ya. Sebenarnya saya suka saya ini ya, biar jelas itu loh bedanya. Cuman ini kok gak menah ini. Punya adik lagi, ada tangkainya, ada benderanya satu. Namanya not seperdelapan. Terus punya adik lagi, benderanya dua. Di situ sampai benderanya tiga ya. Oke, sini benderanya dua nggak apa-apa. Diwakili di situ ya. Ini not 16. Nah, terus setelah ini kita kenal bentuk dan nama. Ingat ya, bentuk dan nama. Kita akan mengenal nilai. Nah, nilai ini ditentukan oleh birama. Gitu. Kalau di situ itu nilainya yang 4 ketuk, itu 2 ketuk dan seterusnya. Apakah itu betul? Itu betul. Tapi tidak selalu. Jadi not ini gini ya, sulap. Not yang ini, not penuh ini, di situ kan nilainya 4 ketuk. Ya benar sih 4 ketuk, tapi tidak selalu. Tergantung biramanya berapa dulu nih. Gitu. Birama itu ruas-ruas yang membagi kalimat dalam sebuah lagu. Jadi dia kamar-kamar, ruas-ruas atau kamar-kamar. Nanti kita akan ketemu birama ya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya birama. Gini. Tolong di ini Mas Ical, di birama di surat keberapa ya? Ketukan. Nah, ini kan ketukan yang tadi ya. Jadi kita nanti akan kenal ketukan. Nah, ini birama. Birama itu ya dia ruas-ruas yang membagi kalimat ya di lagu. Jadi kalau teman bar, nah birama sama dengan bar. Ini bar berapa nih? Bar keberapa? Birama atau bar. Jadi nanti akan gini, dibatasi ruas-ruas atau kamar-kamar gitu ya. Itu birama. Nah, terus dia biasanya ditentukan menggunakan angka gitu ya. Misalnya birama tadi ya, Indonesia Raya biramanya berapa tadi? 4/4. Contoh birama 4/4. Ini Indonesia Raya ya. Ada yang 3/4. Ada yang 2/4 dan seterusnya. Pokoknya ngisore 4 gitu. Bawahnya 4. Jangan dibayangkan seperti matematika ya. Nanti pusing. Jadi bawahnya pokoknya 4 semua gitu. Nah, artinya angka yang atas ini menunjukkan jumlah ketukan di tiap ruas ini. Di tiap bar, tiap birama, di tiap kamar. Jadi kalau 4/4 itu setiap birama, setiap kamar atau setiap ruas, dia tuh ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Kalau 3/4 berarti ada berapa? 3. Kalau 2/4, 2. Gampang ya? Jadi yang atas 4/4 menunjukkan jumlah ketukan tiap birama. Nah, terus angka yang bawah menunjukkan apa? Angka yang bawah menunjukkan siapa yang jadi kepala suku di keluarga ini. Itu. Ini penting. Siapa kepala sukunya? Kan 4/4. Kira-kira siapa kepala sukunya? Yang jadi kepala suku not 1/4 ini. Kan
4/4. Sama-sama per 4 kan? Gitu. Artinya yang jadi kepala suku ini ya dia yang nilainya 1 ketuk. Kan kepala suku. Gitu. Yang lainnya menyesuaikan. Jadi kalau ini 1 ketuk, ini kelipatannya berarti ini 2 ketuk. Kalau ini kakak pertama berarti 4 ketuk. Ini adiknya yang 1/8 berapa ketuk berarti? 1/2 ketuk. Adiknya lagi berapa ketuk? 1/4 ketuk. Bingung nggak? Bingung. Kenapa? Nuntun kepalanya dulu. Nentuin. Gini, kita bukan nentuin kepalanya dulu. Kita memahami arti dari ini tadi. Kan birama itu kan ruas-ruas yang membagi kalimat lagu kan. Kalau secara definitif kita pengertiannya begitu. Nah, terus birama itu dia berupa angka gini, sing serupa pecahan, sebenarnya bentuk pecahan sih. Ini 4/4, artinya 4 yang atas menunjukkan jumlah ketukan tiap birama. Nanti di FL juga ada birama-biramanya, ada ruas-ruasnya kan. Nah, gitu. Satu birama ada berapa ketuk nih? Di FL nanti juga ada. Tapi dia bentuknya hanya kotak-kotak, bukan not-not kayak gini. Kita tetap sedang memahami ketukan itu seperti apa. Setelah ini saya berikan contohnya. Kita pahami dulu ini. Gitu ya. Jadi kembali ke sini, saya ulang ya. Jadi birama, ini kan kalau bentuk dan nama nggak ada masalah ya. Aman ya. Kayak bentuknya ini jenengi iki gitu ya. Nah, kalau nilai ditentukan oleh birama. Gitu. Kenapa? Ya karena memang begitu. Jadi kalau 4/4 ini menunjukkan bahwa dalam lagu itu kan ada birama-biramanya nih, gitu kan? Setiap birama ada 4 ketukan. Yang 1 ketuknya tuh nilainya 0/4 gitu loh. Jadi yang jadi kepala sukunya ini dalam birama per 4. Kalau ini dalam birama per 4, apapun itu 4/4, 3/4, 2/4, pokok sing dadi patokan adalah dia yang 1/4. Gitu. Kan sama-sama per 4 kan? Nih. Jadi yang ditulis di sini nilainya sama dengan yang tadi. Tolong ngasih jalan ke sini tadi. Ya, itu kan? Sama kan? Nah, itu asalnya dari mana? Asalnya dari pemahaman ini tadi. Gitu. Nah, kemudian sekarang kalau kita bandingkan jika misalnya biramanya bukan per 4 nih. Misalnya biramanya per 2 misalnya. Ya, ada lagu yang biramanya bukan per 4 nih. Misalnya 4/2 gitu. 3/2, 2/2 dan seterusnya. Berbeda dengan yang per 4 tadi, ini sama-sama dalam satu birama ada jumlahnya berapa ketuk? 4. Sama kan? Nah, tapi yang membedakan adalah yang jadi kepala suku bukan yang 1/4 lagi nih. Itu, karena dia per 2 kan, bukan per 4. Makanya tadi saya sebutkan, ini saya sebut not 1/2, bukan setengah. Biar pemahaman kita nggak rancu. Oh, sekarang yang jadi kepala suku adalah yang 1/2. Gitu lah. Itu ya. Nah, sekarang kalau biramanya per 2, ini bukan 2 ketuk lagi. Gitu ya. Tapi 1 ketuk. Kan dia kepala suku. Yang lainnya menyesuaikan. Ini 2 ketuk. Ini setengah ketuk. Ini 1/4 ketuk dan seterusnya. Gitu ya. Tahu bedanya ya? Nah, gitu. Tapi secara umum kita biasanya mengenali lagu-lagu yang biramanya menggunakan per 4. Ya. Gitu. Kecuali kalau teman-teman menggeluti dunia musik, gitu, pasti akan menemukan birama yang sangat beragam. Ada yang per 8 gitu ya. Misalnya 4/8, 6/8 dan seterusnya. Tapi kenapa tetap saya sampaikan? Agar suatu ketika pemahamannya nggak rancu. Oh, ini katanya dulu ini 4/4. Ya benar sih, tapi tidak selalu. Gitu ya. Jadi ini yang tertulis di situ nama, simbol atau bentuknya seperti itu, kemudian namanya not penuh, not 1/2, not 1/4 dan seterusnya. Kemudian nilainya 4 ketuk, 2 ketuk, itu benar, tapi tidak selalu. Jadi relatif. Tergantung biramanya berapa dulu nih. Gitu. Jelas ya? Sudah mulai bisa dipahami? Bisa? Lumayan. Oke, sekarang kita lanjut ke ketukan itu sebenarnya gimana sih? Gitu ya. Tadi saya contohkan misalnya lagu apa Indonesia Raya ya. Kenapa Indonesia Raya? Karena saya yakin semuanya pasti iso. Iya nggak? Nggak mungkin nggak bisa lah ya. Pasti bisa. Nah itu. Ya, misalnya gini.
Yes. Gini, Mas. 1, 2, 3. Indonesia. Kurang cepat. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku. Punya berapa ketok ya? 2. Jelas ya? Terus dia dimulainya di ketukan ketiga. Jadi nanti kalau di birama FL gitu ya. Gini kan, birama nanti ada gini. 4/4, gini ya. Dimulai setelah hitungan ketiga. Jadi ketukan 1, 2, 3. Ini dia diam. Mulainya kan di sini. Gitu, ya. Jadi ketukan tuh ada ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau 4/4 ya. Terus gimana cara kita menentukan ketukan pertama? Ketukan pertama pasti aksennya paling jelas. Pasti. Nanti kita belajar merasakan. Jadi nanti teman-teman mulai ngerespon bunyi ya. Jadi mendengarkan, terus bunganya dengarkan nih, tapi direspon. Kalau selama ini kita mendengarkan musik, ya udah sambil lalu aja, karo apalah, sambil asik lah ngapain gitu ya. Nah ini mulai sekarang beda nih, kita dengarkan musik terus direspon bunyinya. Ini kira-kira mayor apa minor ya? Gitu. Oh ini kira-kira masuknya di ketukan keberapa ya? Gitu. Kita mulai ngetukin nih lagu nih. Ini ketukannya berapa ya? Gitu. Iya kan? Nah, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku. Sianya tadi berapa ketuk? Lagi ya. Indonesia, tanah airku. 2. Ada yang jawab selain 2? Jadi sianya tadi ketukannya 1,5 ketuk. Karena apa? Jadi ketukan itu, karena kan nggak tampak ya. Sekarang kita tampakkan dengan ibaratnya dia seperti kita melempar bola. Kalau kita melempar bola ke bawah, dek, satu lemparan, itu pasti kita nangkap lagi bolanya kan. Kalau enggak, bolanya pasti ngelinding. Dek, masa 1 ngelinding gitu kan enggak. Jadi 1 itu kembali ke posisi semula. Betul? Nah, seperti itulah ketukan gambarannya. Jadi, 1 ketukan itu bukan 1 berhenti di sini enggak. Tapi harus kembali ke posisi semula. 1. Jadi 4 ketuk itu 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Jadi, kalau saya gambarkan dengan panah misalnya, 1 ketuk, panah ke bawah dan ke atas, ini 1 ketuk. Berarti kalau ke bawah saja berapa ketuk? 1/2. Kalau ke atas saja, 1/2. Gampang ya? Jadi kalau ke bawah saja berarti dia 1/2 ketuk, atau ke atas saja ini juga 1/2 ketuk. Nah, kita jangan lupa, panah ke bawah itu menunjukkan dia jatuhnya ketukan. Des. Ini bendala nih, apa ya namanya? Itu kalau di musik namanya sinkopnya. Sinkopnya. Jadi kalau dia misalnya musiknya ceng, 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 pernah dengar ya? Nah itu dia main di sinkopnya. Kayak main apa? Suaranya caknya di keroncong itu, di lagu keroncong. Nah itu kan dia main di sinkopnya. Jadi ada jatuhnya hitungan, ada sinkop. Panah ke bawah dan ke atas. Itu 1 ketuk. Jangan lupakan itu. Ya. Tuh. Nah, makanya tadi Sia di lagu Indonesia Raya itu panjangnya atau durasinya itu 1,5 ketuk. Coba kita perhatikan. Indonesia, tanah air, ya kan? Siapa? Karena 1/2 ketuknya sudah dipakai ta, ya nggak? Gitu. Lah, in-nya berapa ketuk? Setengah. Do-nya juga setengah kan? Indo. Ya, Ne-nya 1 ketuk. Indonesia, tanah airku. Ku-nya itu baru 2 ketuk. Jelas ya? Gambarannya jelas? Oke. Ya, 1 ketuk. Ada yang masih bingung nggak tentang ketukan? Enggak ya? Oke, sekarang kita praktikkan. Ya. Oke. Saya berikan contoh. Ini dia, ya.
Hampir lagi. Setengah wolu. Sik suwe. Biasanya gini, biasanya kalau di kelas reguler itu kalau teori saya nggak akan kasih banyak-banyak. Saya kan mumet ya teori itu ya. Waduh, penuh gitu. Tapi karena kita ngejar waktu, nggak apa-apa lah ya. Rotok maksa gitu. Rotok maksa untuk masukkan ke gitu. Ya gimana? Nanti saya akan berusaha menyingkat-nyingkatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, itu ada ya ketukannya. Kita coba bunyikan satu rangkaian ritmis. Misalnya 4/4 nih. Eh, Nah, yang seperti ini kira-kira not yang mana nih? Yang mana? Ya, dia not yang ada benderanya satu. Ya, iya not 1/8 sorry. Yang ada benderanya satu, sorry. Yang ada benderanya satu. Jadi dia kok digabung. Nah, jadi boleh posisinya digabung gini. Kalau yang benderanya 2, nanti kita kenal seperti ini. Nih, bedanya dia benderanya 2. Nah, begini. Kok ada 4? Ya, karena gini. Ini kan nilainya setengah. Kalau dalam birama per 4 ya. Setengah-setengah. Jadi ini panah ke bawahnya bunyinya ini. Panah ke atasnya bunyinya ini. Ya, seperti Indo tadi lah. Indo, tata, gitu ya. Nah, yang ini panah ke bawah dan ke atas karena dia satu ketuk. Gitu ya. Kalau yang ini 2 ketuk. Dia panah ke bawah dan ke atas 2 kali. Gitu. Nanti saya contohkan bunyinya. Yang ini kita pahami dulu. Yang ini dia karena apa jenis 2 bendera. Terus nilainya 1/4 ketuk, 1/4 ketuk. Jadi kenapa ada 4 nada? Karena ini tuh 1 ketuk. Anggap saja etok-etok di sini ada tirainya gitu ya. Jadi kalau tadi gambarannya setengah ketuk tuh panah ke bawah atau panah ke atas, berarti 1/4 ketuk dia dibagi lagi. Gini. Kalau di slow motion dia gini. Kalau 1 ketuk ini ya, saya gambarkan bunyinya tam, boleh ya? Tam, tam, 1 ketuk. Kalau 2 ketuk, tam. Beda ya? Jadi 2 ketuk lebih panjang. 1 ketuk, tam. 2 ketuk, tam. 3 ketuk lebih panjang lagi. Tam. Dan seterusnya. Kalau setengah ketuk, tam, 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 tam. Pendek-pendek. Atau misalnya, nanti yang ini apa sih, diam. Yang ini bunyi. Tam, 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 tam. Mencolok tadi. Tam, tam, gitu ya. Jelas ya. Nah, kalau yang ini 1 ketuk ada 4 nada. Kalau di slow motion, tam, 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 gitu kan? Tam, 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 gitu. Jadi ini yang panah ke bawah 2 nada, panah ke atas 2 nada. Jelas ya? Atau satu lagi ya. Atau dia nanti kebalik. Oke. Atau nanti dia kebalik karena dia panahnya yang 2 ini yang panah kok panahnya sih apa? Benderanya 2, yang benderanya 1. Nah, dia kan kalau misalnya 1 ketuk kan isinya 2 nada kayak gini. Misalnya digabung, di mix nih. Dalam 1 ketuk ada not yang benderanya 1, ada yang benderanya 2. Contoh. Gini. Benderanya 1.
Yang ini bundiranya 2. Gini. Gitu ya. Ada yang kebalikannya. Di sini yang sorry, nadanya 2. Yang ini yang 1. Jadi gini. Nah, jadi seperti tadi ibaratnya ada tirainya. Di sini juga seolah-olah ada tirai, seolah-olah ada tirai. Yang jatuhnya hitungan panah ke bawah itu bunyi 1 nada. Yang sinkopnya bunyi 2 nada. Ini kebalikannya. Gitu ya. Kok dibunyikan? Saya slow motion ya. Yang ini tam tam tam. Tam tam tam. Yang ini kebalikannya. Tam tam tam. Tam tam tam. Jelas ya? Jelas ya? Nah, itu. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung? Ya, nanti kita perhatikan bareng-bareng ya. Gini, kenapa sih harus belajar ritmis? Karena yang pertama sebelum kita mengenal melodi harus tahu ritmisnya. Kan setiap lagu ada ritmisnya. Ya. Nggak mungkin kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Kan nggak mungkin. Jadi dia ada tentukan nih. Indonesia. Tadi ya. Misalnya 1,5 ketuk. Tanya 1,5 ketuk dan seterusnya. Tuh. Kembali ke contoh. Gimana enak intermezzo nih. Terus. Ini. Nah, wes, ini wes. Tutupnya mau dia. Oke ya, saya berikan contohnya. Ini kalau tadi saya gambar ngetuknya gini, jadi sinkopnya gini. Ini saya ngetuknya langsung gini aja ya. Gini, berarti sinkopnya ke sini. Nggak bingung kan? Nggak ya? Oke. Misalnya temponya segini nih. 1, 2, 3, 4. Tam, 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 tam. Tam 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 tam. Oh, saya kira tuh angin gitu. Saya coba baca sini. Ini saya gantikan aja. Sorry. Gini. Terus apa ya? Kecil loro. Gini wes. Biar ada jedanya. Kalau kayak enak jadi gak jadi jedanya. Sorry saya bayang. Di bawah aja. Ini kebalikannya. Ini yang di rumah bisa ngikuti nggak yang ininya ya? Eh, oh iya, saya beri sedikit sih malah enggak. Nah, di not balok itu ada titik. Nanti selain kita baca not balok, kita juga belajar not angka. Fungsinya untuk apa? Not angka itu nanti akan menstimulus teman-teman untuk menyusun melodi. Misalnya ada yang pertama kali nyusun melodi nih di FL. Nah, itu kita akan menstimulus dengan mencontek not angka lebih dulu. Oh, sebuah lagu tuh dimulainya di sini. Iramanya ini, nada dasarnya ini, gitu ya. Kalau punya experience itu, selanjutnya nanti kita praktik sesuai lagu yang kita suka, tanpa bantuan not angka. Jadi kita mengandalkan respon telinga kita, gitu ya, terhadap bunyi yang kita dengar. Gitu. Nah, terus saya kenalkan, sorry tadi lupa titik. Mungkin di slide nggak ada ya, titik itu. Saya tambah ya. Titik itu nilainya, jadi ini titik. Nilainya titik, kalau di not angka, itu nilainya relatif. Jadi tidak selalu, tidak mutlak.
Dia tergantung not di depannya atau not sebelum sebelum titik itu apa. Titik itu kan memperpanjang nada. Kayak kita kalau nulis, anggaplah nulis surat, nulis kata-kata, nulis WA gitu ya, ke orang yang kita sayangi. Misalkan, halo sayang. Kalau tulisannya hanya halo sayang, nggak ada titik kan, kita kan, apa jadinya, interpretasinya kan halo sayang, udah gitu ya. Kan beda kalau kita kasih titik-titik. Itu kan bisa jadi apa namanya? Imajinasinya yang baca kan halo sayang, gitu ya. Nah, sama juga dengan di not angka ini, di not balok ini, di not angka juga. Jadi titik itu memperpanjang nada. Gitu ya. Sama kan ya gambarannya? Itu. Jadi memperpanjang titik itu memperpanjang nada. Nah, kalau di not balok itu nilainya tergantung not di depannya apa dulu nih. Jadi dia setengahnya. Ini nilainya tuh setengahnya atau separuhnya not di depannya. Jadi contoh nih, contoh misalnya ada not seperti ini. Misalnya ini halo sayangnya ini nih. Ya, terus dia panjang titik. Gini. Ini tadinya sebelum titik berapa ketuk? Dalam birama perempat? Not seperempat satu toh. Nilainya. Kalau namanya not seperempat. Nilainya satu ketuk. Nah, titiknya kan separuhnya atau setengahnya not di depannya. Jadi titiknya nilainya berapa? Titiknya saja. Nilainya setengah. Ini kan satu ketuk nih. Titiknya kan nilainya setengahnya not di depannya. Berarti titiknya nilainya berapa? Setengah. Jadi satu setengah. Kayak sia tadi loh. Ya, Indonesia. Tanya digunakan, setengahnya digunakan ta. Nah, ini yang setengahnya. Jadi kalau tadi kan sia Indonesia itu segini panjang, terus ini tanah airku dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kalau satu lagi contoh ya, tentang titik. Kalau titiknya kayak gini, ini tadi berapa ketuk? Ini kan not setengah. Nilainya berapa ketuk? 2. Berarti titiknya nilainya berapa ketuk? 1. Jelas ya? Jadi titiknya tergantung depannya seperti apa. Ini kayak halo sayang tadi ya. Jadi ini yang tadinya 2 ketuk ditambah titik. Berarti jadi berapa ketuk nih? 3. Jadi ini jadi panjang ya. Tang gitu ya. Oke, wes saya bacakan lagi dari depan. Ya, dari sini nanti ke sini. Lagi ya. 1, 2, 3, 4. Tam 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 gitu. Bingung nggak? Kita coba ya. Coba bareng-bareng. Jadi ini kenapa kok datar ya kan kita belum kenalan dengan do re mi fa sol la si do, ya kan? Jadi dia datar. Kalau Indonesia Raya tadi ya, Indonesia tanah airku gitu. Kan nggak ada nadanya. Ya, gambarannya gitu. Jelas ya? Oke. Ini 1 ketuk, 2 ketuk, setengah ketuk, gitu. 1 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk. Ini yang setengah-setengah. Ya, ini 1 ketuk, 2 ketuk. Nah, ini setengah-setengah sama dengan ini. Ini seperempat. Tam, 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 tam. Gitu ya. Ya, ini 1 ketuk, 1 ketuk. Ini, ingat yang tadi ya. Hapus tadi yang ini seolah-olah ada tirai. Ini jatuhnya hitungan setengah ketuk. Yang ini ada 2 nada setengah ketuknya, sinkopnya. Jadi, tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tapi ini seolah-olah temannya ini. Kenapa? Karena kan hitungan jatuh terus nih. Hitungan jalan terus kan. Seperti detik jam itu loh. Dia nggak akan menunggu kita. Kita harus ngejar dia. Gitu kan. Jadi tam, 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 tam. Kan tam, tam, tam itu udah bunyinya ini. Ya kan? Tam, tam, tam. Jatuh lagi. Tam, tam. Gitu. Ya. Nah, begitu juga ini. Yang ini seolah-olah temannya ini. Jadi tam 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 ini tam 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 gitu.
Ya, oke. Boleh kita coba bareng-bareng? Ya. Temponya seperti tadi ya, nggak kecepatan kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Tam 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 tam. Coba satu-satu. Lagi ya, lagi ya. Tapi tentang sebenarnya bisa dipahami nggak tentang ritmis tadi? Bisa ya? Bisa. Memang mungkin ada beberapa orang yang untuk melafalkan menggunakan vokal itu ya sing kurang pas gitu ya. Tapi nggak apa, yang penting kita paham. Ya, sini nanti pas mempraktikkan di FL nggak bingung. Ini berapa ketuk dan seterusnya gitu ya. Oke, sekali lagi, sekali lagi. Terus kita berkenalan dengan tangga nada. Ya, oke, yuk. 1, 2, 3, 4. Tam 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 tam. Oke, lumayan ya, lumayan. Sekali lagi, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Ini jangan lupa ini yang mana sih? Yang ini kan gampang karena dia rata ya. Tam 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 tam. Yang ini ini yang perlu hati-hati. Tam tam tam. Tapi sudah satu lagi ke sini. Jadi tam 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 tam. Yang ini kebalikannya. Tam 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 tam. Karena tam tam tam. Gitu ya. Kelihatan nggak kelihatan ini aku jomplang. Jomplang. Oke, dari depan ya. 3, 4. Tam tam tam, awas, tam 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 tam. Oke, jadi selalu ada peningkatan ya, ada percobaan pertama, kedua, ketiga, yang ketiga wes oke lah. Oke lah ya. Oke ya. Nah sekarang kita berkenalan dengan apa sih tangga nada. Nah sebenarnya tangga nada itu ada macam-macam ya. Ada tangga nada kromatik. Dia jaraknya setengah-setengah. Ada tangga nada mayor. Tangga nada mayor tuh ada apa jenis? Ada mayor diatonis, ada mayor pentatonis gitu ya. Nah, mayor diatonis itu yang akan kita kenali setelah ini. Kenapa kok mayor diatonis? Karena dia yang paling familiar. Kayak kalau pentatonis biasanya untuk memainkan apa jenis gamelan gitu ya, gamelan Jawa. Itu menggunakan tangga nada pentatonis, mayor pentatonis. Nah, mayor diatonis yang tadi saya sempat bunyikan, yang teman-teman nggak asing tadi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Jadi kenapa disebut diatonis? Karena dia terdiri dari 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tadi kan ada do-nya lagi, Bu. Ya, itu kan dia jarak oktav dari do yang awal tadi ya. Nah, jadi ada 7 nada. Makanya disebut diatonis. Gitu ya. Nah, terus selain tangga nada mayor, ini selain tangga nada mayor, kita akan ketemu juga tangga nada minor. Kalau tangga nada mayor, dia dimulai dari nada do, ini ya, dari do sampai do berikutnya. Artinya jarak 1 oktav. Oktav itu jarak 8. Do ke do berikutnya kan jaraknya 8 ya, 1 oktav. Nah, jaraknya ini ada rumusnya. Jadi jarak tangga nada mayor diatonis harus itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tidak boleh tidak. Nanti kita akan berkenalan dengan itu. Berkenaan dengan rumus ini.
rumus ini berlaku sepanjang hayat tangga nada mayor diatonis. Dia akan selalu berlaku gitu ya. Jadi harus melekat dengan tangga nada mayor diatonis. Kalau jaraknya bukan ini, jelas dia bukan tangga nada mayor diatonis. Gitu. Ya. Jadi intinya ke ini rumus jarak itu. Nah, ini. Misal do-nya itu C. Nah, maka urutannya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Coba Mas Ica minta tolong digeser slide-nya. Berikutnya. Nah, ini gambar piano. Coba kita perhatikan gambar piano itu. Di sana kita, kenapa kok piano gini? Karena piano tuh jelas ya, tutsnya tuh dibedakan. Ada yang putih, ada yang hitam. Kalau gitar kan enggak. Gitar kan senar 1 sampai 6 kan mirip ya. Mungkin beda tipis lah karena dia apa namanya besar kecilnya senar. Tuh. Tapi dia nggak ada pembedaan warna kayak di piano. Jadi ya lebih mudah tampilannya piano saja. Kebetulan di FL tampilannya juga piano kan. Jadi bunyinya instrumen apapun, entah gitar, ya piano itu sendiri, biola, sampai drum, tampilannya tetap piano. Gitu. Ya. Nah, di piano kita lihat ada tuts putih yang jejer-jejer tanpa jeda. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat ada tuts hitam. Apakah dia ada jedanya? Ada jedanya ya. Jadi dia enggak jejer tanpa jeda, enggak seperti yang tuts putih. Nah, kalau kita perhatikan, tuts hitam yang pertama jejer 2. Terus ada jedanya, terus jejer 3. Ada jedanya lagi, terus jejer 2 lagi. Ada jedanya lagi, jejer 3, dan seterusnya, tergantung sepanjang mana pianonya. Gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sebelah, apa nih berarti lihat dari situ? Kirinya apa kanannya nih? Sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Pasti, mutlak wes. Tapi belum tentu do. Kadang kan kalau misalnya apa jenenge di keyboard itu ya, sing belajar keyboard biar gampang. Alah, gak usah digambar ya. Ini biasanya di sini tuh ditulis do gitu ya. 1, 2, 3 ditulis angka gitu ya. Biasanya, tapi nggak selalu. Nah, apakah di sini bisa jadi do? Bisa. Tapi belum tentu, relatif. Tergantung kita tentukan do-nya di mana. Do-nya bisa di sini, 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 tergantung ya. Nanti kita akan berkenalan dengan semua itu. Makanya tadi ingat nggak? Pertama, tadi yang saya sampaikan, kalau kita belajar tangga nada mayor diatonis, yang pertama kita akan menentukan apa tadi? Ayo, apa mau? Nada dasar, betul. Yang kedua, menyusun melodi. Yang ketiga, menyusun akord. Nah, menentukan nada dasar itu dari sini. Kita sendiri yang menentukan nanti. Nada dasarnya apa? Wah, aku C. C kan dia natural ya, tapi seperti tadi kita apa namanya keluar yang pertamanya. Natural tuh nggak ada crash dan mollnya. Crash dan moll itu apa sih? Kalau crash itu dia naik setengah laras. Kalau moll itu turun setengah laras. Jadi bukan Mall Olympic Garden ya. Jadi kalau moll dia turun setengah laras. Kalau gini, C naik setengah laras kan jadi di sini nih. Nah, jadi dia sebutannya C crash atau dibaca cis. Terus kalau D turun setengah laras posisinya sama dengan C crash, tapi sebutannya D moll atau dibaca des. Tapi lek muni des gak usah ngegas ya nggak sih. Gitu ya. Jadi C. Jadi gini, nanti kita akan berkenalan dengan macam-macam tangga nada. Jadi keluarga, yang pertama kita akan menggunakan tangga nada natural. Tangga nada ini mayor diatonis ya. Nanti teman-teman boleh eksplor tentang apa. Di sini ada nanti ya tangga nada minor. Jadi kalau mayor itu dimulai dari do, kalau minor dimulai dari nada la. Iya, nanti dengar oh ternyata kesannya beda. Kalau mayor tuh biasanya dia apa ya, gembira gitu ya. Halo, halo Bandung, gitu kan. Kan dia ceria ya. Tapi kalau misalnya minor dia tuh kayak sendu gitu. Misalnya lagu syukur. Dari yakinku teguh. Gitu ya. Kerasa ya?
Jadi ada yang satunya tuh ceria, yang satunya kayak oh gitu. Itu ya. Jadi itu bedanya teman-teman boleh boleh apa namanya mendengarkan itu. Bedanya mayor minor. Yang pertama tangga nada natural, di mana do-nya tadi ya yang ada di PDF, do-nya sama dengan C. Itu tangga nada natural. Nah, terus nanti kita juga akan berkenalan dengan tangga nada keluarga crash. Ini kayak minggu depan deh. Ya nggak Mas Ical? Aku lali tak klasifikasiin. Coba Mas Ical. Ini apa namanya? Minta tolong slide yang paling bawah. Udah ini ya. Oh, atasnya? Atasnya lagi. Oh ya wes. Oke, berarti hari ini kita berkenalan dengan natural dulu. Jadi untuk keluarga crash dan mall kita lanjutkan minggu depan. Enggak terlalu terjejali dengan gitu teori. Nah, keluarga crash ini ada 7 keluarga. Ya, 7 keluarga nanti biar nggak pusing setelah kita berkenalan satu-satu ada trik menghafalnya. Jadi biar gampang, biar hafal, biar mudah kita mengingatnya, ada triknya. Jadi bukan hanya sulap yang ada triknya ya, menghafal juga ada triknya. Jadi nanti 1 sampai 7 crash, kemudian apa jenisnya tangga nada apa jenisnya mall. Keluarga mall itu juga ada 7, jadi nanti 1 mall sampai 7 mall. Nah perlunya apa? Perlunya biar kita bisa secara bebas menentukan mau main di mana nih kita, do-nya di mana. Kalau do-nya C kan yang paling gampang ya. Kalau kita main gitar juga larinya kemana sih? C, ke F, ke G gitu ya. Kayak dulu ada lagunya Kuburan. C, A minor, D minor, ke G gitu ya. Itu dia main di tangga nada C. Main di keluarganya C kan natural. Kalau dia mainnya di D, do sama dengan D, dia nggak akan gitu lagi progresif chordnya. Dia kan sedang ngomongin pergerakan akordnya itu kan. Tuh. Oke, kembali ke kita hapus gak kata wes. Pindah ke sana. Aku bolak-balik kok setrikawan ya. Ini saya gambarkan biar lebih rinci tentang tangga nada yang natural. Jadi sebenarnya gampangnya gini. Nanti kita tuh menentukan tangga nada keluarga crash dan mall dari mana sih? Dari rumus. Yang Mas Ical tolong di yang mayor Mas Ical. Nah ini, dari rumus itu rumus jarak. Diketahuinya rumus dari mana? Dari sini. Akan saya gambarkan. Jadi karena tadi gambar pianonya gini ya, yang itu nggak bisa diorek-orek, mungkin saya gambarkan lagi aja lah biar bisa diorek-orek di sini. Gini, jejer 2, ada jedanya, kemudian jejer 3, ada jedanya, nanti kita ketemu jejer 2 lagi, dan seterusnya ya. Nah, gini. Di sebelah kirinya tuh hitam yang jejer 2 itu kan pasti C. Tapi belum tentu do. Ya, jadi ini kita tulis saja C, D, E, seperti tadi C, D, E, F, G, A, B. Nah, kita ketemu C lagi. Sekarang kita hitung jaraknya. Gini teman-teman. Pada prinsipnya, jarak semua nada, semua ya, tanpa terkecuali, itu adalah setengah laras. Semuanya. Jadi, jarak C ke cis itu setengah. Cis ke D setengah. D ke cis, D ke D setengah. Dis ke E setengah. E ke F setengah. Pokoknya semuanya setengah jaraknya. Jelas ya? Jadi semua jaraknya setengah. Nah, tapi seperti kita ketahui bahwa ada nada-nada yang punya nada tengah atau punya tuts hitam. Ada juga yang tidak punya tuts hitam nih. Ya kan? Nah, jadi C ke D jaraknya berapa? Jaraknya 1. Karena dia punya nada tengah nih. Gitu ya. Jadi jaraknya 1. D ke E jaraknya berapa? 1. Karena punya nada tengah. Punya tuts hitam. Jelas ya? Nah, terus selanjutnya E ke F jaraknya berapa? Setengah, karena dia nggak ada tuts hitamnya.
Terus lanjut, F ke G jaraknya 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Nah, inilah asal mula kenapa rumus jarak tangga nada mayor di atas itu 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Karena dia merujuk ke yang natural. Nggak ada cresmolnya. Jelas ya? Terus saya ingatkan lagi, rumus ini kita akan berlakukan dia sepanjang hidup atau sepanjang hayat tangga nada mayor diatonis itu. Tuh. Terus saya berikan bocoran ini. Nanti kan kita gunakan ini ya. Ini do-nya ya. Do-nya di sini. Do, re, mi. Gini wis. Nanti rancu di situ. Ini, kalau di natural kan do-nya di sini ya. Ini do, ini re, ini mi, ini fa, ini sol, ini la, ini si, dan ini do lagi. Do atas. Jadi tolong teman-teman, tolong dihafalkan. Jadi ini jangan dibaca satu. Ya, kalau biasanya kita belajar matematika, belajar ekonomi, terus belajar hitung-hitungan duit, itu kan ini bacanya satu gitu ya. Ini dua. Jadi saya mohon khusus di sini saja. Kita bacanya jangan satu, tapi do ya. Ini dibaca do, re, mi, fa. Ini sol, la, si, ini do atas. Ya. Jadi saya minta kita modal utamanya ini kita kenal dengan bunyi ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah hafal nggak? Hafal? Angka 6 dibaca apa? La. Angka 4 dibaca apa? Wa. Angka 2 dibaca apa? Re. Enak contekan aja. Oke, nanti jangan nyontek lagi ya. Jadi kita hafalkan. Oh ini do, ini la, ini si, dan seterusnya. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita apa jenis bacanya nggak do, re, mi, fa, sol, masa kita kalau misalnya main apa jenis melakukan Indonesia Raya tapi dengan solmisasi kan mi fa sol mi re re do sol 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 la sol fa mi re. Masa mi fa sol 3 4 5 masa gitu kan. Gitu ya. Oke, jadi jelas ya, ini rumus jarak tangga nada mayor diatonis asalnya dari ini. Berarti asalnya saka kene, bukan asalnya saka telo ya. Gitu. Jadi asalnya ini kita akan gunakan. Misal nih, contoh. Nanti kalau kita berkenalan dengan keluarga yang crash, sama crash ya nanti. Crash itu satu crash, itu do-nya sama dengan G, bukan sama dengan C lagi. Jadi kalau ini do natural, do sama dengan C, nanti di keluarga crash, pertama kita akan berkenalan dengan do sama dengan G. Kenapa kok do sama dengan G? Karena do sama dengan G, itulah tangga nada satu crash. Kenapa kok satu crash? Karena dalam susunannya pasti ada satu nada yang di crash. Pasti. Meskipun tidak ada yang pasti di dunia ini, tapi ini untuk ini pasti. Coba gini ya, saya gambarkan. Jadi G, kemudian A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kan nggak ada crash dan molnya. Sekarang coba kita cocokkan dengan rumus jarak. Ya, oke, kita hitung rumusnya. G ke A jaraknya. Gini, kita hafalkan. Semuanya kalau gitu kan karena punya hitam dan nggak ada yang hitam. Kita pahami dulu semuanya berarti jaraknya satu nih yang punya hitam. Jadi yang jaraknya setengah E ke F dan B ke C. Gitu ya. Karena itu yang nggak punya hitam. Jadi kita hafalkan yang sedikit. Yang jaraknya setengah karena nggak punya hitam adalah E ke F dan B ke C. Selain itu kan jaraknya satu karena punya hitam. Oke, G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C? B ke C setengah. Kan nggak punya hitam ya. Apakah dia sudah sesuai rumus jarak sampai di sini? Sesuai ya. 1, 1 setengah. Kita lanjutkan. C ke D jaraknya 1. D ke E 1. E ke F? E ke F setengah apa 1? Berapa? Ayo, setengah apa 1? Setengah. Kan nggak punya hitam. Iya kan? Tapi kalau menurut rumus jarak harusnya berapa? Harusnya 1. Berarti dia kalau dibiarkan seperti ini, dia bunyinya akan fals nih. Iya nggak sih? Nah, jadi gimana caranya? F-nya kita naikkan menjadi fish. Jadi F-nya yang tadi di sini kita naikkan di sini nih.
Jadi jarak E ke vis berapa? E ke vis jaraknya 1. Kan ini ke sini setengah, ini ke sini setengah. Betul? E ke vis jaraknya 1. Sekarang terakhir nih, vis ke G jaraknya. Vis kan di sini. Jaraknya setengah. Kalau F ke G? F ke G 1. Vis ke G setengah ya. Nah, apakah dia sesuai rumus jarak? Sesuai. Itulah sebabnya kalau kita tentukan do-nya itu G, pasti ada satu nada yang di-crash, yaitu F menjadi vis. Makanya dia disebut sangat nada satu crash. Gitu. Ya. Jelas ya bedanya ya. Terus nanti setelah, jadi gini. Tadi kan yang pertama menentukan nada dasar, yang kedua menyusun melodi, yang ketiga untuk menyusun akord. Maksudnya gimana, Bu? Yang pertama, jelas kalau kita main di C, ya nada dasarnya C. Oh, main di mana di C? Melodinya pakai C, ya pakai tangga nadanya ini. Dia nggak akan jauh-jauh dari ini. Kecuali ada modulasi loh ya. Jadi kalau lawaran tuh ya wes main los-losan gitulah ya, itu nggak ada apa namanya? Modulasi dan sebagainya, ya kok nada dasarnya C, ya dia yang digunakan tangga nadanya C. Nanti iringannya atau akordnya, susunan akordnya, ya dia merujuk ke tangga nada C itu juga. Contoh, kita ambil do mi solnya. Ini do-nya, ini mi-nya, ini solnya. Jadilah dia akord C, E, G susunannya. C, E, G ini akord apa? Akord C mayor. Kalau C minor gimana? C minor beda lagi. Nanti kita akan berkenalan ketika sampai di keluarga akord gitu ya. Jadi intinya saya ingin menggambarkan bahwa nanti kita rujukannya tetap di tangga nada yang bersangkutan. Kalau nada dasar C, melodinya ya pakai tangga nada C, susunan akordnya ya rujukannya tetap ke tangga nada C itu. Begitu juga kalau G dan seterusnya. G, D, A, wis terserah kita maunya apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Banyak. Sik. Nanti gini, Kak. Aku golek tutup iki malah ning di sini. Oh iki. Ketemu. Jadi gini teman-teman. Pertama seperti tadi saya berikan pengantar ya sebelum kita kenalan dengan teori yang memusingkan dan membosankan ini. Jadi memang kita ini yang pertama kita harus berada dengan ini karena ini membuka jalan kita untuk nanti dipraktikkan di aplikasi. Gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita main gitar, kita main gitar, belajar sama teman, apa jadi gitar, ya wes, dihafal nih langsung gitu ya. Piye kunci C atau grip C itu sebenarnya kita sebutnya akord ya. Akord C piye, pokoknya posisi ini, kan pokok ini, ya wes hafal wes, pokoknya ngono, gitu kan. Kita nanti berkenalan dengan kenapa C itu begini. Apakah di gitar C harus begini? Tidak, dia ada posisi-posisi yang lain. Makanya pemain gitar fingerstyle dia kan bisa menempatkan akord dimanapun dia mau untuk didekatkan dengan melodi yang sedang dimainkan. Gitu ya. Nah terus, ini upaya untuk mewujudkan sesuatu yang sebenarnya tidak tampak. Ya, gimana saya mau ngomong ke kalian kalau misalnya nggak ditampakkan kayak gini dulu nih. Masa langsung aja kita susun tangga nada, gimana ya gitu kan. Jadi kita ditampakkan dulu, nanti baru kita praktikkan. Gitu ya. Oke, saya kira itu. Sampai lagi, jangan malu. Cepet ya ternyata. Sat-set das-dus itu. Tapi masih ada yang bingung nggak? Masih ada ya, lumayan. Soalnya tapi Kameranya, sudah kameranya nyorot kemana ini nggak jelas, ke jendela kayaknya. ya, ini oh ya, gitu. Yang di rumah gimana teman-teman? Kira-kira kira-kira gimana? Boleh diceritakan? Bisa bisa sampai nggak apa yang saya sampaikan? Sampai Bu, tapi cukup bingung. Masih kebingungan. Oke. Sing mungkin ada yang ditanyakan gitu biar saya tahu kebingungannya yang di mana. Mungkin yang piano tadi sih karena kameranya kan nggak lihat ke whiteboardnya, jadi kayak cuman dengerin tuh jadi agak bingung gitu. Oh, oke. Gimana Mas Jal? Apa bisa di shootkan ke
sana ya. Sudah, gimana? Apa sudah lebih jelas yang di whiteboardnya? Iya, ya lumayan, Bu. Gimana? Lumayan. Jadi tadi gini, kan yang di PDF itu ada rumus jarak kan ya, rumus jarak tangga nada. Nah, tadi saya gambarkan di sini seperti yang di PDF tadi. Jadi kalau tuts putih kan dia nggak ada jedanya sama sekali ya. Kemudian kalau tuts hitam dia ada jedanya. Jadi tuts hitam jejer 2 ada jedanya, tuts hitam jejer 3 ada jedanya, terus nanti jejer 2 lagi dan seterusnya. Nah, terus di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Tapi belum tentu do, karena nanti do bisa ketentukan bisa di C, bisa di cis, bisa di D, bisa di E, di F, terserah kita gitu ya. Jadi ini pasti C. Ini di sini kita ketemu C lagi. Tuh. Nah, terus berkaitan dengan asal mula rumus jarak tangga nada mayor diatonis, tadi asalnya dari sini. Karena yang jadi apa ya, role model lah. Role model itu tangga nada natural. Nah, kita hitung jaraknya tangga nada natural. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C, gitu kan ya urutannya. Nah, terus kita hitung jaraknya. Karena nggak ada kresmolnya nih. Jadi prinsipnya semua nada itu jaraknya setengah laras. C ke sini, ini sebutannya cis ya, C crash, atau D yang turun setengah itu D mol gitu. Ini juga, ini D crash, E mol dan seterusnya. Nah, jarak C ke cis itu kan setengah. Kemudian jarak cis ke D juga setengah. D ke D setengah, D ke E setengah, E ke F setengah, dan seterusnya. Nah, itu berarti kalau nada-nada yang punya nada tengah, kan jaraknya jadi satu. Maksudnya jaraknya menjadi satu laras, karena dia punya nada tengah. Jadi C ke D jaraknya satu. Kenapa satu? Karena C ke C setengah, C ke D setengah. Gitu. Nah, terus nada yang tidak punya tuts hitam, yaitu E ke F dan B ke C, dia jaraknya tetap setengah. Kenapa? Ya karena dia nggak ada nada tengahnya, dia E langsung ke F, kan setengah jaraknya. Gitu. Jadi pada prinsipnya semuanya jaraknya satu nih, kecuali E ke F dan B ke C, karena dia nggak punya nada tengah. Asalnya dari situ. Nah, sehingga dari situ kita tahu rumus jarak tangga nada mayor diatonis nih. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Karena C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, A ke B jaraknya 1, dan B ke C jaraknya setengah. Gitu. Nah, rumus inilah yang kita ugemi, yang kita jadikan apa ya, prinsip hidupnya tangga nada mayor diatonis ini. Kita akan gunakan selama-lamanya gitu ya. Di natural, terus keluarga crash nanti, terus di keluarga mol. Ini sebagai gambaran tadi kita hitung apa jenis? Kelihatan ya. Ini do sama dengan G, dia termasuk keluarga crash. Dia adalah tangga nada satu crash. Kenapa satu crash? Karena dalam susunannya ada satu nada yang di crash, yaitu fis. Kenapa kok fis ya? Kok enggak F saja? Karena setelah kita hitung tadi, G ke A jaraknya 1, A ke B 1, B ke C kan setengah. Ini sesuai rumus jarak. Kemudian dilanjut, C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1. Nah, kalau dia F, itu kan jaraknya setengah. Maka dia nggak sesuai rumus jarak. Tuh, maka F-nya tadi dinaikkan menjadi fis. Sehingga E ke fis jaraknya 1. Karena dia sudah menjadi fis, bukan F lagi. Nah, fis ke G jaraknya setengah. Jadi kalau dia dinaikkan fis, sesuailah dia dengan rumus jarak tadi. Gitu ceritanya. Gitu ya? Ya, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Tuh, gimana? Itu ya. Jadi gambarannya itu, nah nanti kita akan seperti tadi saya terangkan, kita akan gunakan semua tangga nada itu biar kita sesuka hati mau menentukan pakai nada dasar apa. Intinya itu sih. Kalau saya kan suka, saya jelas kalau suka nyanyi ya sesuai suara saya biar enak, gitu, biar suaranya terlihat merdu gitu. Terus nyanyinya juga enjoy kan karena sesuai apa range-nya tuh pas dengan suara. Gitu. Kalau yang ketinggian masa nyanyinya Indonesia Raya, Indonesia tanah air, masa gitu kan? Atau kerendahan, Indonesia tanah air, kan nggak nyaman yang gambarnya. Jelas ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri, wes jam 8:00. Cepet ya. Ini mau ngebut banget loh. Oh iya, tentang tangga nada minor. Tadi tangga nada minor kan ada ya di PDF-nya.
Tangan nada minor Mas Ical, tolong. Minor, minor. Nah, ini dia. Ini ya. Kalau tangan nada mayor tadi kan dimulai dari do, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini tangan nada minor dimulainya dari la. Dari la ke la berikutnya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Gitu. Nah, terus minor itu ada minor asli, nanti ada minor harmonis, terus ada minor melodis. Jadi karena jaraknya itu nanti apa namanya? Jarak yang di apa namanya? Yang terakhir kalau kita kan setengah ya, satu setengah, satu setengah. Yang ini jaraknya kan satu setengah, satu setengah. Yang ini loh maksud saya. Ini ke sini kan satu. Nah itu kan nanti kan janggal karena dia jaraknya apa ngarannya ya? Jaraknya bukan setengah gitu. Nah, akhirnya di minor harmonis itu nanti akan diubah. Tapi kalau diubah nanti kalian browsing tentang itu ya, minor asli, minor harmonis, minor melodis. PR. Itu ya. Jadi bedanya itu. Nah, nanti kalau kita berkenalan dengan tangga nada mayor diatonis, itu nanti kita akan tahu relatif minor dari sebuah lagu. Misalnya C kan do-nya kan C ya. La-nya apa? La-nya? La-nya A. Jadi kalau ada sebuah lagu minor tapi dia mainnya di C, pasti dia mainnya di A minor. Karena A minor adalah relatif minor dari C mayor gitu. Jadi dia kan ngambil La-nya. Ini ya. Gitu. Tadi tangan nada minor tuh apa namanya? Fungsinya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada, kalau nggak ada, saya harap bisa dipahami. Jadi nanti kita lanjutkan ke keluarga crash dan mall nggak ada masalah gitu loh. Kita tinggal lanjutkan. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung praktik. Terus saya tolong teman-teman install aplikasi FL ya di laptop atau di komputer ya apalah yang ada di rumah gitu. Tapi tolong jangan pakai apa sih ini HP. Kan ada kan HP. Jadi apa namanya kita pakai apa FL yang ya nanti kalian kalau misalnya nggak ada masternya kita bisa minta ke sini ke mas-mas teknisi yang di oh sini pojok sini itu disediakan nanti bisa minta tolong install juga mas Ical ya bisa. Eh, apapun bisa mas Ical di sini ya. Nanti bisa di sini tersedia berapa mas Ical? Versi 21 kalau nggak salah itu FL studionya versi 21 ya. Hmm. Tuh. Jadi nanti biar apa ya, nge-explore-nya FL di rumah kan lebih bebas. Nah, di sini kan terbatas ya. Ya, silakan. Apanya? Enggak, enggak, enggak. Nanti minta instalkannya ada di sini. Dapatnya bawa sini, minta tolong diinstalkan, beres. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah? Oh iya, kita belum isi presensi ya. Sampai lali ya. Oke, kita isi presensi dulu. Deniar Arjun. Oh, yang di sana tadi ya. Oh iya, kisah digital. Deniar Arjun, Pak Nasrul tadi ada ya. Pak Muhammad Akbar, nggak hadir ya? Muhammad Akbar, tunggu. Muhammad Arham, nggak hadir juga. Muhammad Handi, Hadir, nggak hadir. hadir. Oh, hadir. Ya, hadir. Oh, sorry. Yang pertama maaf Mas Handi. Ya apa sih? Muhammad Handi hadir di. Terus Rogatianus Adiraga, loh, kok di sini? Oh, tapi bebas ya memang ya. Boleh online, boleh masuk gini. Gimana Mas ya? Hah? Hmm?
Oh gitu. Tapi sebenarnya apa jatahnya online gitu ya. Oke. Oke, oke, oke. Tri Damayanti tadi ada ya. Oke. Arif Laksana Bintang. Nggak ada. Khalifah Daniel Riki. Izin di grup. Aku gak buka HP. Tolong itu dicekkan ya yang izin ya. Diki Gea izin juga. D- Diki Putra izin juga. Habib Mukti sakit. Muhammad Bayhaki. Bayu izin sakit sih sakit. Walah, semoga yang sakit segera sembuh ya. Najla Syafa. Seli Anjani. Winanda Fajrin. Oke. Ananda Prayogi. Dwiki Maulana. Bernard Adam. Nggak izin, nggak ada. Muhammad Afif Fuadi. Oke. Muhammad Afif, Randy Firmansyah. Yunus Dwi Saputra. Nggak izin. Oke. Terus ini ada lagi. Oh, habis. Ada yang belum lagi? Sudah. Oke ya, mudah-mudahan karena pertemuan kita mepet dan ini mata kuliah. Ya, di-learning. Kalau gimana Mas Ical yang di-learning khusus ini Mas Ical? Ada? Hah? Yang offline nggak usah ngakses. Oh nggak usah. Tapi yang akses juga boleh. Mm-mm. Grup WhatsApp kan? Sudah kan ya? Sudah masuk ke grup? Sudah, oke. Yang Belum. yang online, Mas Wasi yang online sama Mbak Semutri sudah gabung ke grup? Belum. Grup kelas belum Belum. sih. Grup kelas belum ada. ya? Ya, Berarti itu saya nge-share di BAA kan udah ya? Udah ya, berarti kita tentukan ketua kelasnya. Oh iya, mau nggak kita nggak bikin ketua kelas sih? Oke, saya tawarkan nih, siapa yang berbaik hati mau jadi ketua kelas? Monggo, dapat dapat tambahan nilai. Yang jelas saya pasti hafal ya. Tak hafal nih pertama sih ketua kelas. Ada? Silakan. Boleh mengajukan diri, bebas kita aja. Masuk ditunjuk. Atau kita mau voting. Siapa yang biasanya jadi ketua kelas? Gak masuk. Oh. Ya berarti yang masuk ini. Siapa? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk aja? Ya? Ditunjuk aja. Oke. Mana ya? Nah. Ini aja. Jadi ketua kelas ya? Oke. Sama sini. Mana? Siapa? Adi. Oke, Mas Adi ya. Mas Adi, kita mintai tolong kita berikan amanah jadi ketua kelas. Jadi nanti untuk teman-teman yang online nanti bisa diberikan info lebih lanjut oleh ketua kelas kita. Oke. Oke ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti bisa lancar ke depannya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.